tidak putus-putusnya kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita selalu mengharapkan perlindungan dari Allah sehingga kita dapat bertemu pada hari ini dalam acara seminar pemberdayaan majelis taklim kita. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kita selalu merasakan syafaat beliau kelak di yaumil akhir atau pertolongan beliau. Yang saya hormati, saya langsung saja kepada sebagai moderator, izinkan saya dalam jadwal itu saya sebagai moderator siang nanti, yang pagi ini Pak Dr. Arifin, ya, tapi beliau kan ada rapat. Jainuddin, saya sebagai guru besar Universitas Negeri Medan. Baik, Bapak Ibu, sedikit pengalaman beliau. Yang pertama, Bapak Budiman, sarjana hukum. Ingin juga saya memperkenalkan. Beliau lahir di Palembang tahun 1964. Beliau bekerja di Polda Sumatera Utara, perwakilan MUI kita Kabupaten dan Kota. Nomor HP Pak AKBP Budiman 08 12 65 23 43 5. Saya ulang sekali lagi. 08 12 65 23 43 5. Betul Pak Budiman? Ya, itu. Pendidikan beliau S1 hukum, kemudian S2 ya Pak ya? Iya, kemudian beliau menambahkan S2 juga. Beliau posisi beliau di Kasubdit Babin Kamtipmas Dirbinmas Poldasu dengan pangkat AKBP, Ajung Komisaris Besar Polisi. Kemudian ya beliau sebenarnya bersama rekan beliau Bapak AKBP Indra Warman ya. Ya, beliau di belakang kita di sana. Topik makalah beliau Bapak AKBP Budiman, penanggulangan bahaya radikalisme, sekularisme, liberalisme, dan pluralisme agama. Itu sedikit tentang pengalaman beliau. Kemudian narasumber kita yang kedua hadir bersama kita Bapak Profesor Dr. Haji Syukur Kholil MA. Beliau lahir di Tanjung Botung tahun 1964. Sama umur beliau. Ya, sama. Kemudian alamat di Jalan Tuasan, Gang Kasturi nomor 3 Medan. Kemudian nomor HP beliau ini Pak Profesor Syukur Kholil izin Pak ya? Hah? Ya kan nanti Bapak tadi ingin diundang narasumber, kan Bapak Ibu ya? Beliau Direktur Pascasarjana UIN Sumatera Utara. Kemudian nomor HP beliau 08 12 65 46 03 8. Jadi saya ulangi 08 12 65 46 03 8. Ya, jadi beliau menamatkan SD tahun 76, SMP tahun 80, MA NU tahun 82, Usuluddin IAIN 87, kemudian S2 di UKM Malaysia tahun 95, kemudian S3 juga di UKM Malaysia tahun 2002, tamat menyelesaikan. Pekerjaan beliau dosen
Kemudian jabatan sekarang Direktur Pasca Sarjana UIN Sumatera Utara. Juga dalam organisasi beliau sebagai Dewan Muhtasar Nahdlatul Ulama Sumatera Utara. Kemudian topik bahasan beliau, peran dan fungsi Majelis Taklim menangkal radikalisme, sekularisme, liberalisme, dan pluralisme agama. Demikian sekilas tentang pengalaman daripada narasumber kita. Jadi Bapak Ibu, ini yang dibahas itu kan radikalisme, sekularisme, liberalisme, dan pluralisme. Ya, radikalisme itu kan satu paham aliran yang menginginkan perubahan sosial. Jadi bisa positif, bisa negatif sebenarnya. Tapi akhir-akhir ini lebih banyak negatif. Kamu ya, saya mengulas aja sedikit gambaran makalah kita, seminar kita hari ini. Sementara sekularisme itu adalah suatu paham pemisahan antara agama dan pemerintahan. Nah, itu sekuler. Kemudian liberalisme adalah suatu kelompok paham masyarakat yang menginginkan kebebasan, baik bertindak, berpikir, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir tentang pluralisme atau plural agama adalah ini adanya paham keberagaman yang saat ini tumbuh di masyarakat kita. Jadi itulah, oleh sebab itu kita serahkan sepenuhnya kepada Bapak narasumber kita pertama untuk bisa menyampaikan materi beliau, yaitu Bapak AKBP Budiman. Oleh sebab itu dengan segala hormat saya persilakan. Silakan Pak. Tolong ini makalah Pak loh, supaya ditampilkan. Bapak kalau di sini juga boleh, atau di sini boleh, ya kan? Atau supaya nampak itu kan? Mana? Oh di sini. Siapa ahlinya nih? Hah? Oh, apa judulnya Pak Budiman? File. Judul sesuai dengan makalah. Nah. Penanggulangan bahaya radikalisme. Coba cari. Yang pertama itu di atas sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita bisa ketemu dalam rangka seminar dan workshop ini. Seminar Pak ya, yang di yang kami hormati Bapak-bapak panitia dan Bapak-bapak Ibu-ibu sekalian. Tadi kalau identitas saya sudah diperkenalkan ya. Juga perlu diketahui juga saya juga sebagai anggota Polri, saya juga pengurus masjid, Pak. Masjid Al-Ikhlas Taqwa Jalan Medan area Selatan. Juga aktif di Masjid Taqwa Megawati. Jadi saya memang dua masjid itu yang saya aktif.
Cuman kalau di Masjid Mega Aliansi Taqwa saya sebagai pengurus yayasannya, sedangkan di Masjid Taqwa Megawati ya hanya sebagai makmum saja, jamaah saja, gitu ya. Kami di pluralisme dan pluralisme agama. Namun sebelumnya kami jelaskan terlebih dahulu ini pengaruh globalisasi. Semua ini ada akibat dari globalisasi. Apa itu globalisasi ya? Globalisasi ini adalah ya ini mengglobal ya, global berarti mendunia. Jadi yang mempunyai pengaruh semua tatanan sosial kita di seluruh dunia, bukan hanya Indonesia. Ya. Jadi ini sudah merubah pola pikir kita, pola tindak kita. Ya, sehingga juga banyak terjadi perubahan-perubahan di dunia akibat dari pengaruh paham globalisasi. Sekarang ini bahkan terjadi persaingan antara paham globalisme dengan paham kapitalisme, lagi perang ya, juga dengan komunisme. Kenapa? Globalisme ini dia mengglobal, dia tidak peduli dengan negara, tidak peduli dengan siapa. Dan isu utamanya adalah demokratisasi HAM dan lingkungan hidup. Ini yang pengaruh utamanya. Jadi dia melalui seluruh negara dunia itu dia harus demokrasi. Demokrasi pengertian mereka, bukan pengertian demokrasi yang menurut kita. Misalnya kita Pancasila, tapi kita pun sudah tergusur juga. Kita pun sudah menjadi demokrasi liberal. Ya, Pancasila kita sudah entah bertahan enggak Pancasila ini kita enggak tahu ya. Kenyataannya apa yang dicita-citakan dengan apa yang dilaksanakan udah berbeda. Ya, yang bedakan ini siapa? Itulah kehendak politik. Maka itu umat Islam wajib berpolitik, jangan korban politik. Ya, selama ini kita korban politik, ngoa aja enggak keruan ya. Demo sana, demo sini enggak ada gunanya kalau enggak ikut masuk dalam politik. Kalau kita tidak berkuak-kuak aja enggak ada gunanya. Demo-demo rame-rame aja enggak ada gunanya. Justru bentrok sama polisi lagi kan. Kami lagi gitu ya. Itu aja jadinya. Kenapa? Karena ketidakberdayaan kita, karena kita tidak menguasai. Kita mayoritas tapi tidak menguasai. Ekonomi aja kita mana? Mayoritas kita, tapi sebagian besar kita apa? Buruh. Rezeki buruh itu kecil, Pak. Rezeki pengusaha itu besar. Makanya dalam hadis itu kan sudah jelas. Ingin masuk surga itu menjadi pengusaha kan itu ya. Bukan jadi buruh. Buruh itu jadi tukang, tengok tuh. Tengah kota kita. Gedung-gedung tinggi, tapi orang kita ada tukang sapunya orang kita. Sadar nggak bangsa kita ini? Ya kan? Tukang sapu, tukang apa? Tukang masak ya. Yang tukang-tukang itu orang kita kan itu. Sebagian besar muslim. Nah ini harus ditingkatkan tuh Pak. Dicerdaskan kembali bangsa kita ini. Terutama umat Islam. Kenapa? Kita mayoritas tapi kita menjadi minoritas. Itulah kenyataan yang harus kita telan. Tapi kita berkuak-kuak terus. Enggak didengar orang. Karena kita tidak menguasai sistem. Kita di luar sistem. Itu dampaknya. Ya. Jadi demokratisasi inilah kesempatan umat Islam untuk berperan. Karena demokrasi juga kadang-kadang banyak dibenturkan dengan umat Islam juga. Kenapa? Dianggap demokrasi bukan ajaran Islam. Ya betul. Islam juga demokrasi, cuman sistemnya beda gitu ya. Demokrasi juga, cuman berbeda sistemnya. Yang dimaui dalam Islam itu kayak mana. Kita belum ada model demokrasi Islam itu belum ada di dunia ini. Itu persoalannya, kita masih dalam teori-teori. Kenyataannya enggak ada. Bahkan di pengurus masjid aja tidak demokrasi. Iya kan? Kalau banyak duitnya ribut aja gitu kan. Enggak ada duitnya baru nggak ribut, apalagi banyak utang masjidnya kan, diem semua gitu kan. Tapi ada duitnya ribut melulu, ya kan. Kemudian kalau sekarang kita berjuang supaya masjid jadi pusat peradaban. Majelis Ulama sendiri itu mendengungkannya kan itu ya. Tapi kenyataan di mana? Prakteknya gimana? Nggak ada.
Ya, alhamdulillah saya bukan menggagungkan masjid saya ya. Kami sekarang masjid kami udah mencontohkan kepada masyarakat bagaimana yang pusat keperadaban itu. Saya contohkan itu, harus begini, saya arahkan masjid. Kenapa? Contohnya, waktu masa pandemi, banyak jamaah kita penduduk bukan jamaah ya, masjid, karena kan banyak juga jemaah masjid kami itu bukan penduduk setempat. Ya. Jadi kami membuat kenyataannya. Kenyataan bagaimana? Itu menimbul sebagai tindakan juga, ini sebagai anti radikal juga itu. Ya. Jadi masa pandemi banyak masyarakat kita itu terdampak. Ada yang langsung nggak bisa beli beras sama sekali. Anaknya terancam, ya kan? Nah, masjid kami bisa mengeluarkan bansos, ya, bantuan sosial. Berupa waktu pertama kali kita memberi beras, kalau pemerintah ngasih 5 kilo, kita 10 kilo Pak per keluarga. Beras tambah lagi telurnya berapa butir ya, 40 butir berapa ya. Pokoknya jumlah totalnya itu kita perkirakan kami ambil itu 250.000 per keluarga. Itu bukan sekali, sampai 3 kali kita untuk menanggulangi itu. Dananya dari mana? Nggak ada menggunakan uang infak, nggak ada menggunakan uang jamaah. Uangnya dari mana? Tadi, karena di masjid kami ada dana fakir miskin. Ini masjid-masjid lain nggak ada, saya perhatikan kan hanya dana infak saja. Padahal orang kalau berinfak, kalau satu tabung ya satu tabung aja diisinya. Bikin 3 tabung berisi semua. Itu, ini harus diperhatikan. Jadi betul-betul menjadi pusat peradaban masjid itu. Jadi kita memberi bantuan. Kemarin dalam bulan pertengahan puasa pun kita beri lagi kepada masyarakat yang dengan bantuan sosialnya dia beras lagi. Kemudian waktu Idul Fitri kita kasih uang pada masyarakat. Kita bisa memberi 750.000 per kepala keluarga. 200 kepala keluarga kita santuni. Tidak menggunakan uang masjid. Menggunakan dana fakir miskin yang ada di masjid. Karena infak kita itu ada 3 tabung. Tabung infak, tabung fakir miskin, tabung anak yatim. Anak yatim pun kita gunakan untuk memberi beasiswa kepada anak yatim kita. Itu lebih kurang 75 orang. Ya. Mereka sekolah, banyak sekolah swasta, itu ditanggung semua oleh masjid. Tidak ditanggung. Begitu ada anak yatim sekitar masjid kita ambil semua biaya kita yang menanggung. Jadi tiap tahun ajaran baru kita beri tas baru, tas sepatu baru semua. Nah itu tidak menggunakan dana infak dan tidak ribut. Kami betul-betul gunakan 1 sen pun pengurus tidak boleh menggunakan uang masjid. Nah, itu. Jadi nggak ribut. Jadi kita sudah punya, kita banyak sekali sudah takut. Masalah masjid kita ini kok banyak duit ribut aja, pengurusnya ribut. Tapi bagaimana pengaruh sosial yang ada? Nah, bagaimana kita melihat agama lain kok bisa berbuat? Kenapa bisa? Ya, masa umat kita hanya nunggu bantuan aja, minta terus sama pemerintah? Tunjukkan bahwa kita tidak cengeng, kan itu. Katanya umat Islam kan tidak minta, kan itu. Tapi kenyataannya masih minta. Supaya buktikanlah tidak minta itu. Nah ini kita buktikan dengan cara tadi berdayakan seluruh umat. Jadi tabungan itu bikin 3 kelompok. Itu juga menangkal radikalisme. Kenapa? Karena orang miskin terbantu. Dengan orang miskin terbantu, otomatis kita sudah mencegah radikalisme. Ini ya. Jadi langsung kita praktekkan, Pak. Jangan nasihat teori aja.
Selama ini kita hanya teori aja, prakteknya nggak ada. Nah sekarang kita ini loh bentuknya. Dengan banyaknya fakir miskin, ingat revolusi suatu negara banyak orang miskin teraniaya, terzolimi. Perhatikanlah revolusi Prancis itu siapa? Orang miskin yang terzolimi. Terjadi revolusi. Nah maka itu kita harus angkat, makanya orang miskin harus diangkat. Nah seperti itu, jadi itu salah satu. Kita pun karena saya sebagai polisi, saya pun menganjurkan itu. Bahkan saya bawa lagi ini teori ke masjid-masjid yang lain. Supaya lakukan seperti itu. Jangan ribut. Dan gunakan dana-dana itu sesuai peruntukannya. Jangan dimakan, 1 sen pun nggak boleh pengurus masjid itu makan uang itu. Itu ya, itu contohnya ini Pak. Dipraktekkan. Saya sebagai polisi jadi pengurus masjid, saya mempraktekkannya langsung. Jadi tidak menunggu. Jadi pengaruh globalisasi tadi ya, dan kami juga banyak pengajian Pak ya. Mungkin pengajian terpadat di Kota Medan, pengajian masjid kami mungkin ya. Karena dari maghrib sampai subuh, maghrib subuh ada terus itu pengajian, berisi terus. Ya, kalau Senin maghrib, subuhnya hari Selasa, gitu. Hari Rabu maghrib, Kamisnya hari subuh, gitu kami terus. Jumatnya nanti gitu juga, Jumatnya maghrib, subuhnya Sabtu. Kemudian hari Ahad pun ada pengajian duha. Jadi pernah juga mengisi ya. Nah itu. Jadi kita memang sudah harus begitu supaya jemaah itu tidak terpengaruh dengan paham-paham yang menyimpang. Ya. Memang kadang-kadang ustaz-ustaz ada yang menyampaikan terlalu keras ya. Ada ustaznya keras, ada kita enggak bukan melihat kerasnya, materinya kita lihat. Kalau menyampaikan keras kan materinya enggak kan gitu. Kan itu. Jadi harus kita mulai. Jadi demokratisasi itu mulai dari masjid sebetulnya. Karena kita dari masjid, kalau mau Islam itu pijakannya masjid. Ya. Jadi pengurusnya itu mulailah mau dikritik. Anak-anak jangan diusir kalau main di masjid. Ini kita masih diusir ya. Kemarin saya tegur beberapa masjid itu. Jangan diusir, itulah generasi kita yang akan datang untuk meramaikan masjid. Kalau diusir, mereka nggak mau lagi masuk masjid. Rugi sendiri kita. Untung mereka tidak lagi ke warnet semua, maghrib dia ke warnet semua kan itu. Coba, ya. Jadi jangan diusir, itulah rangkul anak-anak itu. Jika perlu kasih permen nih, ajak main di masjid itu. Bukan diusir, ini kadang-kadang diusir ya. Itu suatu kesalahan. Tidak mendidik anak-anak. Itu yang harus dipapakan. Dan yang lebih lucu itu banyak pengurus masjid mengusir pengurus masjidnya sendiri. Nah itu saya tegur. Tidak boleh begitu. Anak-anak harus dirangkul, diberi pengertian. Waktu sholat jangan ribut. Harus diberi pengertian. Namanya anak-anak. Memang tempat bermain, dunia bermain. Gitu ya. Jadi jangan dimarahin. Samanya kan dimarahin. Jangan, rangkul, biarin. Ya, cuman kita selingkan yang besar dengan yang kecil gitu ya, supaya tidak ribut. Kan itu. Tinggal cara kita. Mungkin ada pengurus masjid yang sholatnya di belakang, mendampingi anak-anak. Ya itu caranya. Bukan diusir. Itu ya. Ini masalah globalisasi. Ya kan? Jadi dia praktekkan demokrasinya itu. Kemudian kalau dikritisi, ya jangan marah. Pengurus masjid kadang-kadang dikritisi masyarakat marah. Jangan, ya terima saja. Ya kita perbaiki, kalau memang harus diperbaiki. Jangan marah. Ini kadang marah, kamu suka apa? Waduh, bukan begitu.
Ya udah, terima ya, akan kita perhatikan. Nanti kita rapatkan dalam pengurus. Kan itu, selesai kan? Ngapain marah? Ya kan? Kalau marah itu kan suuzon. Ya kan? Suuzon itu udah dosa, ngapain kita? Pola pikirnya seperti itu. Ya udah, positif saja, alhamdulillah kita diingatkan. Mungkin kita ada kesalahan. Itu. Jadi kalau pengelolaan uang pun begitu juga, masjid harus demokrasi, ya terbuka saja. Apa yang dibelikan, dibelanjakan terhadap anggaran yang ada. Kalau kami langsung itu dibuat laporannya, walaupun melalui WA, saya langsung lihat mana laporan per bulan dari BKM. Apa aja yang dibiayakan. Kemudian untuk biaya misalnya bantuan sosial kematian, ya kita lihat berapa itu ya. Jadi kita jelas semuanya sesuai dengan aturan. Jadi harus terbuka manajemen itu. Itulah menangkalnya salah satu. Jangan ajak anak-anak itu ke masjid, dengan masjid itu kita bisa menangkal itu semua. Kemudian masalah HAM, ya, hak asasi manusia sekarang kan yang masalah. Bahkan sekarang merusak generasi muda kita, ya kan, semuanya HAM. Anak-anak pun dipukul orang tuanya untuk ngaji, ngelapor ke polsek, kan itu. Katanya HAM, melanggar HAM. Anak-anak pun tahu melanggar HAM sekarang, ya. Nah inilah pengaruh globalisasi tadi. Pengaruh dari cara bertindak. Tambah lagi dengan pengaruh dari telekomunikasi, ya, media elektronik yang ada sekarang. Ini pengaruhnya. Anak-anak baik pinter. Anak saya umur 6 tahun Pak, udah bisa main komputer, ya, lebih lincah dia daripada saya. Nah itu pengaruhnya, ya. Tapi kalau suruh menghafal Al-Quran gitu ya, waduh nangis dulu baru hafal Pak. Tapi dibujuk, jangan dimarahin. Saya kalau istri saya marahin anak, saya mau tegur, itu anak bukan dimarahin. Memang harus dibimbing. Itulah kewajiban kita, harus sabar untuk membimbing anak-anak kita. Bukan dimarahin, ya. Marahin tambah mantul nanti nggak masuk lagi ke otaknya. Kan itu. Kemudian masalah HAM ini sekarang berkembang, tadi sudah disebutkan, antara lain juga LGBT nanti berkaitan dengan sekuler, berkaitan dengan paham-paham pluralisme, ya, sekularisme dan liberalisme. Ini paham sekuler sekarang udah apa? LGBT hampir semua negara, ya. Eropa udah berapa negara mengesahkan, di Timur Tengah itu Israel, ya, yang sudah mengesahkan, ya, perkawinan sejenis, ya kan, ya? Padahal LGBT itu kalau dari sisi HAM itu memusnahkan manusia secara sistematis. Jadi justru LGBT itu pelanggaran HAM. Bukan, itu lingkungan saya anjurkan. Kalau seandainya ada pesta, ada penyanyinya jangan yang LGBT. Jangan diberi kesempatan mereka nyanyi. Karena kita sorak-sorai, dia senang, kita akhirnya tambah jadi dia. Akhirnya apa? Anak kita pun ikutan gaya-gaya mereka. Ya, harus jangan dikasih kesempatan. Saya selalu larang. Saya tidak mengundang kamu. Langsung saya turunkan, nggak peduli saya. Saya mau orang yang normal yang nyanyi itu, bukan orang tidak normal. Pak, saya normal. Iya normal, tingkah lakumu kamu laki-laki kok pakaiin perempuan. Normalnya di mana? Kan itu. Itu kan kita jangan sampai pengaruh tadi. Jangan dibiarkan, jangan bangga. Ini enggak bertepuk tangan bapak-bapak ibu-ibunya. Ikut joget pula, kan itu. Sesat semua kita itu. Ya. Jangan dibiarkan. Itu secara langsung kita udah memasyarakatkan LGBT itu. Sudah membolehkan. Akhirnya mereka tambah jadi. Jadi anak kita nanti jadi seperti itu. Mereka ngikut. Apa mau dibiarkan? Kalau sudah terjadi begitu, perkawinan laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, itu musnah sudah manusia itu.
Keturunan udah nggak ada lagi di dunia ini. Maka itu LGBT itu termasuk ya memusnahkan manusia secara sistematis. Maka itu dalam Islam nggak boleh. Contoh kan dari Nabi Lut, ya udah Nabi Lut itu berakhir di situ, nggak boleh berkembang lagi. Malah dikembangkan pula, dianggap HAM pula. Padahal itu melanggar HAM sebetulnya. Kenapa? Generasi yang akan datang tidak tumbuh lagi, habis generasi. Nah ini yang harus dipahami, ya. Tapi banyak umat Islam nggak ngerti, ikut-ikutan. Apalagi kalau daerah pinggiran itu ada apa? Ada mak lampir ya juga joget gitu ya. Yang sesat kok ikut joget, ya. Nah, itu seharusnya nggak terjadi. Itu sumber kerusakan sosial, ya. Jangan dibiarkan, ya. Jadi saya langsung pada prakteknya ini, bukan teori saja saya berikan, Pak. Nah kemudian kalau masalah pemikiran, ya. Kalau radikalisme tadi sudah dipahami ya, radikalisme ini sebetulnya positif. Lihat kalau kita belajar filsafat, ya kan? Filsafat itu kan orang-orang yang berfilsafat itu orang-orang yang radikal. Hasil pemikiran radikal bisa benar, bisa salah, ya Pak. Radikal enggak itu? Itu filsafat. Tetapi perkembangannya malah yang negatif. Maka itu saya minta kemarin kepada Depak kemarin di sini, coba radikal itu didefinisikan, jangan pemikiran hanya umat Islam dikenakan, tapi semua pemikiran yang merusak sosial, ya. Dia ingin maunya dia, tapi dia ingin perubahan secepatnya, revolusioner sifatnya kan itu. Tapi maunya dia, yang mana tidak didukung oleh masyarakat, ya kan tuh. Ini harus diberi definisi. Nah, untuk tadi Majelis Ulama sudah memberikan itu ya. Jadi pegangan kita jadi pegangan dari fatwa Majelis Ulama, itu yang kita pegang. Jadi jangan semuanya dianggap radikal. Beda pendapat radikal, tidak. Radik itu kan akar, ya kan itu. Jadi pemikiran sampai sedalam-dalamnya, kan itu. Itu bukan berarti semua negatif. Orang-orang yang berfilsafat pasti dia berpikiran radikal. Tapi dia tidak negatif, dia tidak membunuh orang. Ini ya, kita kembali kepada Pancasila. Pancasila kan hasil dari filsafat, kan itu? Hasil pemikiran. Coba, kita orang Indonesia, bangsa Indonesia, ya, kita umat Islam, coba, Pancasila itu sila kedua itu yang harus dijadikan tujuan. Sekarang nggak ada, sila kedua nggak jadi tujuan. Usah-usah nggak ngerti banyak. Kemanusiaan yang adil beradab, itu yang harus dikejar. Itu yang harus dibentuk. Kenapa? Banyak manusia adil tak beradab. Kenapa? Banyak orang pendidikan tinggi di Indonesia, tapi adabnya nggak ada. Jadi beradabnya belum, maka itu Pancasila itu masih cita-cita. Itu kalau kita kembali kepada Pancasila, adabnya mana kita? Dulu ada PMP. Kemudian saya dulu waktu saya SD dulu ada pendidikan akhlak. Sekarang mana? Nggak ada. Bagaimana? Kehilangan kita. Malah sekarang etika mau diapakan? Etika lebih kecil sekupnya daripada akhlak. Akhlak itu lebih luas. Harus dikembalikan lagi. Akhlak itu diutamakan. Coba kita motong pohon aja, kita lihat orang motong pohon sekarang suka-suka. Kalau ada akhlak sebagai Islam, kita berakhlak terhadap pohon. Bagaimana? Kalau pohon sedang berbunga, tidak boleh ditebang. Ini tebang aja semua rata. Coba. Itu akhlaknya mana? Ada akhlaknya terhadap tumbuh-tumbuhan itu, bukan sembarangan. Ada nggak kita perhatikan? Nggak ada.
Kita masih jauh, maka itu kita tinggalkan. Iya kan? Jadi adab itu yang juga perlu. Belum tentu orang berpendidikan tinggi beradab. Ya, kalau kita lihat statistik sekarang masalah korupsi kan, ada nggak orang pendidikan rendah yang korupsi? Kalau ada tukang sapu ikut-ikutan kan, karena percikan aja ya kan? Iya kan? Tapi pelakunya siapa? Tidak ada orang berpendidikan rendah di situ. Itu kan? Kenapa? Karena ilmu yang dikejar itu tanpa adab. Itu dampaknya. Maka negara kita begitu sekarang ini. Pancasila itu hanya tidak dijadikan tujuan lagi. Jadi kita membentuk manusia, seharusnya kan dibangun lebih dulu adalah jiwanya, bukan raganya. Coba Indonesia Raya itu, bangunlah jiwanya, baru bangunlah badannya. Yang kita bangun sekarang apa? Badan. Otaknya apa, jiwanya enggak. Maka itu kita tak beradab, jadi enggak tercapai tujuan itu. Itu ya. Saya berani bicara Pancasila karena saya juga dosen Pancasila, Bu, di di Muhammadiyah. Jadi saya memahami itu. Ya, Muhammadiyah Medan ya, Sumatera Utara. Saya dosen Pancasila sebenarnya. Sering melakukan pengkajian terhadap Pancasila. Gitu ya. Jadi itulah, dibilang kok polisi kok iya, itulah saya. Bukan cari duit, Pak ya. Kalau saya itu di Muhammadiyah itu sesuai semboyan Muhammadiyah. Hidupkanlah Muhammadiyah, jangan hidup di Muhammadiyah. Itu saya lakukan. Ya. Ya, seperti itu. Jadi jangan ucapan, jangan semboyan aja. Harus jadi suatu kenyataan dia. Ya. Jadi radikal, ya. Jadi radikal hal yang positif itu silakan. Cuman yang bahaya sekarang ini ada kelompok-kelompok masyarakat yang berpikir radikal, yang memusuhi kelompok yang lain, fanatisme kelompok dia. Dia merasa benar, ya kan itu. Seringkali kalau sekarang kali dalam umat Islam kan gampang sekali membid'ahkan orang, kan itu. Gampang sekali. Wah itu haram, ini halal, apa? Padahal dia tahu. Saya bilang saya aja belajar Islam, saya nggak berani mengeluarkan fatwa begitu. Saya harus didampingi ustadz malah ya. Kenapa? Karena saya beda nanti pemikiran saya. Cuman saya, kalau saya dari kecil dulu saya diajari bapak saya ketauhidan, Pak. Saya tidak diajari yang lain-lain, ditekan bapak saya dulu ketauhidan aja. Jadi ketauhidan itu adalah fondasinya iman Islam. Tapi nyatanya apa kita? Ketauhidan nggak diajarkan ya. Ya kan? Ini yang harus diperhatikan. Jadi salah kita. Jadi tidak mungkin Islam itu menjadi teroris. Ya kan? Tidak mungkin. Kenapa? Kalau dia menjadi agama yang benar, tidak mungkin. Terjadi teroris kenapa? Mereka salah menafsirkan. Ini kesalahan juga dari sistem pendidikan kita. Ya kan? Kita belajar agama kan sedikit. Sehingga pelajar kita mencari agama itu di luar sekolah. Ya alhamdulillah kalau dapat ustadz yang bagus, dapat ustadz yang tadi yang menyalah gimana? Jadi dia merasa benar, salah merasa benar, itulah jadi teroris. Karena salah dalam mencari itu agama, itu. Ya, tapi kita banyak kurang ini ya, nggak kita perhatikan itu. Kemudian sekularisme ini membedakan ya agama dengan negara, itu intinya. Ya, agama itu untuk individu, hanya dalam masjid, di luar masjid. Ya, semua tindakannya itu adalah berdasarkan agama. Sesuai dengan Pancasila kan, ketuhanan yang Maha Esa yang pertama. Jadi kita itu harus kembali. Islam dengan Pancasila tidak bertentangan, tapi jangan cari-cari untuk bertentangan. Ini cari-cari untuk ada pertentangan.
Ada lagi yang bilang Pancasila pagan, apa itu? Pancasila kan 5 sila itu. Masalah lambang negara itu lambang, kan bukan makhluk apa, tidak serupa dengan makhluk hidup, kan itu. Jadi jangan diartikan itu ya. Nah, itu hanya perlambang. Jadi jangan sampai mengatakan, wah itu pagan. Itulah salah pemahaman tadi. Jadi Pancasila itu urutannya bagaimana? Ya ketuhanan itu yang utama, baru kemanusiaan. Dari kemanusiaan ini dia berhimpun, itu jadi kelompok, itu persatuan. Nah dalam kelompok ini kita untuk mencapai tujuan bagaimana mengaturnya, itulah sila keempat. Tujuan akhirnya adalah sila kelima, kan itu. Jadi satu kesatuan, jangan dipilah, jangan dipisah. Supaya kita tidak jadi sekuler, kan sekuler itu tidak bisa di Indonesia, pasti mendapat tentangan. Ya, begitu ada paham sekuler masuk, mulai beraksi ya. Masyarakat banyak terjadi konflik, beda pendapat akan banyak terjadi. Ya, itulah yang sibuknya kami, Pak. Yang hujan batu itu kami. Bapak hujan air aja, kami nggak pernah hujan batu, Bapak kan. Kalau kami hujan batu udah sering, Pak. Kenapa? Karena ya kalau mereka yang demonstran ini santun, mendingan. Kalau nggak santun ya melempar saya ya. Bapak pun ada di sana pun bisa patah gigi ya. Anak anggota kita udah banyak patah giginya itu. Kena lempar ya. Nah itu kena hujan batu tadi Pak. Ya. Jadi inilah penyebabnya. Kemudian pluralisme. Pluralisme ini kan paham yang mengajarkan tentang agama bahwa semua agama sama. Saya juga ada beberapa kawan saya, dia punya paham pluralisme. Karena dia Nasrani, saya bilang sekarang juga kamu masuk Islam. Kamu punya pendapat semua agama sama, sekarang kamu masuk Islam, nggak mau. Nah berarti apa? So kamu udah jawab. Semua agama tidak pernah sama. Sampai dunia kiamat semua agama nggak pernah sama. Pak tujuannya, apa kamu udah mendalami Islam, udah mendalami Hindu, apa tujuan masing-masing? Kan beda. Kalau Islam itu orang mengatakan mau ke surga, tidak, Islam bukan hanya surga saja. Islam itu di dunia wa akhirah. Itu. Dunia juga, akhirat juga. Bukan hanya akhirat saja. Nah ini, kan banyak salah ini kan. Dari pemahamannya. Dia bilang kok sama Pak, Tuhannya sama. Tidak, kalau sama Allah semua saya bilang. Kenapa ini beda? Sana pakai dewa, sini pakai tambah dewi, tambah sini tambah apa? Kan beda. Nggak bisa sama. Ya. Nah disinilah kita untuk saling kita itu makanya di dalam Pancasila itu dalam lambang negara kita ada Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu. Yang dihargai itu perbedaan, bukan persamaan. Kalau sama, nggak perlu lagi Bhinneka Tunggal Ika. Kenapa dibuat lambang negara kita Bhinneka Tunggal Ika? Karena kita berbeda. Nah perbedaan itulah yang harus kita hargai. Itulah sebuah toleransi, menghargai perbedaan. Kan gampang sebetulnya ya kan. Tapi dicekok-cekokin dengan pola pikir yang lain-lain akhirnya jadi masalah gitu. Kan itu ya. Jadi kita harus berbeda. Saya dari Palembang tadi, dari Sumsel. Hidup di Sumatera Utara, saya menyesuaikan diri dengan lingkungan di sini. Ya kan? Udah, kan gak ada masalah. Saya menghormati orang Batak, kawan saya banyak orang Batak, orang Cina, orang apa kan banyak. Orang Melayu sini. Melayu kami Palembang dan Melayu sini pun beda, tidak sama. Padahal kami Palembang Melayu. Kan itu. Nah harus kita terima perbedaan-perbedaan itu. Dan perbedaan itu jangan dijadikan perpecahan, tapi jadikanlah dia keragaman sebagai persatuan. Nah itulah yang gampangnya ya. Itulah pluralisme. Jadi Islam, Kristen, karena halaman kami luas. Jadi dipakai oleh mereka. Cuma kami minta ya B2-nya itu yang kami takutkan, bukan yang lain. Karena mereka biasa habis itu potong-potong B2 itu ya. Makan-makan. Kami minta jangan sampai lepas masuk rumah pula kan gitu.
Pernah masuk rumah, sebenarnya kami kan pontang-panting jadi. Pernah masuk rumah lepas pas mau dipotong lepas, ya udah masuk rumah. Ya. Ini, tapi kita jangan malah ribut. Kami nggak ribut, suruh aja mereka bersihkan, yuk bersihkan, bantu kami bersihkan. Kan itu, orang bukan sengaja dilepas. Jangan diisukan, oh kok sana pakai babi begini, aduh. Kawan saya itu dulu 80% orang-orang Tionghoa. Karena lingkungan saya lingkungan Tionghoa di Palembang itu. Depan kelenteng. Saya kelenteng itu ada tiga kelenteng dekat rumah saya. Kami biasa, berkawan biasa kok. Nggak ada masalah. Kami menghargai. Nanti kawan saya yang apapun dia Tionghoa, karena masjid kami kan jauh kan, kita masjid itu 1 kilo lebih dari rumah. Pas maghrib sampai isya itu kita di masjid, kami ngaji di masjid. Mereka tuh nganter, ikut, nunggu di luar dia. Gitu. Nggak apa-apa, biasa kami begitu, saling nganter dia. Ya, tapi alhamdulillah pengaruh dia saling nganter saya ke masjid, sekarang mereka sudah Islam semua pula. Jadi saya pulang ke Palembang kemarin temuin mereka. Saya masih pakai nama-nama Tionghoanya, dia marah kalau orang manggil Tionghoa dia. Tapi karena saya kawan kecil, jadi nggak marah. Jadi ketemu sama saya bilang, saya ke masjid, ini mau sholat zuhur. Iya sama-sama. Saya diam aja, loh sama-sama gimana? Ternyata dia pun udah muslim. Nah itu, jadi ada pengaruhnya juga. Alhamdulillah kan itu. Jadi pluralisme itu begitu, tidak ada yang sama. Kita harus menghargai itu. Ya. Saya juga dulu lagi kecil sering main di kelenteng kok. Ya. Kalau di kelenteng itu kalau tetangga saya itu yang pengurus kelenteng udah tahu dia. Kalau dia beli buah-buahan untuk pekongnya itu digantungannya satu dalam kresek itu satu untuk saya. Dikasih saya. Tapi saya bukan makan sesajen ya. Gitu. Ya karena kami akrab, nggak ada masalah. Gitu ya. Nah itu, seperti itu jadinya menghargai, saling menghormati itu yang dimaksud. Bukan menyamakan ya. Nah jadi itu salah satunya. Kemudian liberalisme ini kan ya mendewakan akal, hampir sama juga dengan ateis ya. Cuman bedanya liberal ini kan dia punya Tuhan, kan itu percaya pada Tuhan, ya kan itu. Ateis tidak percaya, itu aja sebenarnya konsepnya sama. Kebebasan berpikir bahwa otak manusia itu yang utama. Jadi seolah-olah manusia ada karena memang ada sendiri tanpa ada yang menghendaki. Nah, inilah filsafat dari ateis ya dan juga liberalis. Jadi manusialah sebagai sentralnya. Ini bertentangan dengan kita pasti kan, terutama kita Islam ya kan. Pancasila pun bertentangan. Kenapa? Kenapa menyepelekan? Kita ada di dunia ada sebab. Ada penyebabkan kita ada. Ya kan? Minimal kalau kita ada ini kan orang tua kita yang menghendaki. Ya kan? Itu nggak bisa kita hilangkan kehendak orang tua. Makanya kita diwajibkan untuk mengabdi pada orang tua kan itu, selain pada Allah kan itu. Yang boleh sujud kan orang tua, selain Allah kan itu. Itu. Kenapa? Karena yang menghendaki kita ada ini orang tua kita. Kalau orang tua nggak menghendaki kita ada, nggak ada kita ini. Itu ya. Jadi pola pikirnya ya. Jadi di sini banyak yang salah kaprah di dalam memahami ya, terutama keadaan sekarang ini ya, modern kan, apalagi sekarang ini Pak ya, masalah COVID ini aja Pak ya, banyak ustaz-ustaz bilang udah tercantum semua dari omongan saya Pak, materinya udah tercantum semua, ya sudah masuk semua. Ya ini, jadi kita ya masalah globalisasi ya, masalah radikalisme, sekularisme, liberalisme dan pluralisme ini harus kita buat
di kenyataan, jangan dalam tataran konsep lagi. Ya, mulailah dari masjid, lakukan. Saya mengajak bapak-bapak, ya, sebagai ulama, silakan sampaikan ini. Ya, COVID ini jangan dibilang tidak ada. COVID ada. Maka itu kami tetap memaksa masyarakat untuk memakai masker, ya. Tetap. Kenapa? Ini ada. Karena COVID juga, virus ini bukan buatan manusia, dia juga adalah makhluk Allah yang punya tugas dan misi sendiri. Jangan kita anggap nggak ada. Semua makhluk Allah itu ada manfaat, cuman kita belum tahu manfaatnya apa. Yang jelas dengan COVID ini sudah memaksa kita kembali kepada Al-Quran dan hadis. Itu yang penting, ya. Tapi jangan pola pikir tadi sekuler radikal lagi begini. Jangan. Radikal itu kembalilah kepada tataran ilmu, ya. Mujahid kita itu kan kalau kita melakukan pengkajian kan umumnya kan agak berpikir radikal kan. Nah, jadi pemikiran itu yang positif, bukan yang negatif. Jangan memaksakan kehendak. Enggak sependapat ya silakan, itulah demokrasi. Ya. Demikian saya rasa, nanti silakan kalau ingin bertanya, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk dulu Pak Budiman. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, paparan pertama sudah disampaikan oleh Bapak AKBP Budiman. Kemudian beliau silakan dulu istirahat duduk, ya Pak, ya. Kemudian di hadapan kita sudah hadir Bapak Kepala Badan Intelijen Nasional Daerah Sumatera Utara. Jadi ada pengalaman beliau, saya ingin bacakan sedikit data beliau sambil memperkenalkan. Ya. Nama beliau Brigadir Jenderal, ya Pak, ya, TNI, Ruruh AS. Beliau lahir di Pati 5 Oktober tahun 65. Alamat di Medan. Beliau juga mengasih nomor AP. Mungkin izin Pak Kabinda saya sampaikan 08 12 69 82 076. Saya ulangi sekali lagi. 08 12 69 82 076. Kemudian beliau di Medan ini sudah lama, mungkin dengan jabatan beliau sekarang sebagai Kabinda, Kepala Badan Intelijen Nasional Daerah, ya Pak, ya, Sumatera Utara. Sudah izin Pak Kabinda, udah berapa tahun sebagai Kabinda? Udah 3 tahun, tapi beliau sebagai seorang prajurit tentara sudah lama bertugas di daerah Sumatera Utara. Beliau udah kenal sekali dengan kita. Jadi topik beliau, bahasan makalah beliau, perkembangan radikalisme. Jadi ya, kemudian Pak Profesor Syukur Kolil, kita Pak Kabinda dulu. Ya, karena tadi sudah kita sampaikan juga pengalaman beliau. Jadi oleh sebab itu tidak membuang waktu, mungkin menjelang azan akan masuk pada berapa menit lagi Pak. Ya, karena ketika azan nanti tentulah kita istirahat, ya Pak, ya. Jadi mungkin waktu Bapak kasih, ya Pak, ya. Ya, jadi ya singkat. Jadi kita dengan segala hormat saya persilakan Bapak Brigjen Ruruh AS untuk menyampaikan paparan makalah beliau. Terima kasih. Iya, boleh. Iya. Ya, silakan Pak.